Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi yang jama'in amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video yang dimana akan memenuhi sebuah ujian tengah semester mata kuliah manajemen pelatihan dan pendidikan yang disebut juga manajemen diklat. Baik, di sini akan saya menjelaskan tentang persiapan pelaksanaan diklat. Yaitu yang pertama adalah persiapan pelaksanaan diklat. Yang poin A, melaksanakan identifikasi kebutuhan. Sama-sama kita ketahui bahwasanya identifikasi kebutuhan diklat memberikan sebuah gambaran tentang kondisi dan sesungguhnya yang ada di lapangan dari masalah yang dihadapi yang ada di lapangan ataupun yang dirasakan oleh calon peserta didik. Pelatihan dan pendidikan di sini dalam melaksanakan tugasnya jika dibandingkan dengan apa yang menjadi standar. Dapat saya jelaskan bahwasanya melakukan identifikasi kebutuhan di sini adalah apa yang diperlukan dalam sekolah tersebut. Contoh, dalam sekolah madrasah 3 MTSN Negeri 3 Batanghari itu berangkat dari sebuah kebutuhan, yaitu pentingnya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dalam OSIM di sekolah tersebut. Itu yang dimaksud dengan melaksanakan identifikasi kebutuhan. Tidak hanya dengan identifikasi kebutuhan, tapi juga mengembangkan kemampuan, keterampilan serta dan lain-lainnya untuk pembekalan dari adik-adik rekan peserta didik. Baik, saya lanjutkan kepada yaitu poin yang kedua adalah menyusun program pelatihan. Menyusun program pelatihan diklat di sini saya akan menjelaskan, yaitu menyusun program pelatihan berdasarkan hasil dari identifikasi kebutuhan pelatihan sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya kebutuhan yang ada di MTS Negeri 3 Batanghari itu yaitu membuat pentingnya jiwa kepemimpinan, jiwa sebagai seorang pemimpin, khususnya bagi diri pribadi dan umumnya pada pengurus OSIM dan keterampilan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan identifikasi kebutuhan. Kemudian cara menyusun program pelatihan. Yang pertama adalah kita menentukan judul atau nama program apa yang kita akan lakukan, yaitu dengan mini diklat pelatihan dan kepemimpinan kepada adik-adik siswa-siswi MTS Negeri 3 Batanghari. Kemudian tujuan apa kita melaksanakan tentang mini diklat di sini. Kemudian ada juga kompetensi yang ditempuh, perkiraan waktu yang pelatihan, persyaratan peserta pelatihan, kurikulum, daftar bahan dan peralatan. Nah, kompetensi yang ditempuh, perkirakan waktu yang pelatihan, persyaratan peserta pelatihan, kurikulum yang digunakan dalam penyampaian sebuah materi, yang daftar bahan atau peralatan, contohnya media dan sebagainya gitu. Itu yang dimaksud dengan menyusun program pelatihan. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya menyusun program pelatihan. Kemudian kita beranjak lagi ke poin yang selanjutnya, yaitu melakukan rekrutmen atau seleksi. Rekrutmen atau seleksi di sini merupakan proses yang dimana cara awal penyaringan awal dari mendapatkan calon peserta pelatihan, penerapan jenis dan materi uji dalam proses seleksi tergantung pada program pelatihan yang akan diikuti. Contoh, laksanakan rekrutmen dan seleksi. Contoh, para panitia yang melakukan penyampaian materi yang akan dilaksanakan pada mini diklat. Nah, itu kan harus ekstra tuh, harus seleksi pula yang bagaimana kesanggupan menyampaikan sebuah materi yang telah disiapkan oleh panitia. Tuh.
kita selanjutnya yaitu menyusun rencana pelatihan. Menyusun rencana pelatihan, poin yang selanjutnya yaitu rencana pelatihan yang merupakan dokumen perencanaan tahapan pelatihan yang disusun berdasarkan isi materi pelatihan secara keseluruhan, seperti menentukan secara sistematis cara tahapan kegiatan yang diklat yang akan dilaksanakan, menentukan media bahan yang digunakan dan pelaksanaan diklat. Itu yang dimaksud dengan menyusun rencana pelatihan. Intinya, segala sesuatu yang akan dibutuhkan dalam media penyampaian materi pelatihan dan pendidikan pada mini diklat tersebut. Contoh media yang digunakan, misalnya media penyampaiannya seperti di ruangan terbuka atau di dalam ruangan dengan tes ataupun sebagainya. Itu yang dimaksud dengan menyusun rencana pelatihan. Kemudian ada juga menyediakan sumber daya manusia dan fasilitas. Sumber daya manusia di sini yang dimaksud adalah tenaga pelatih atau instruktur. Kemudian peserta pelatihan diklat. Nah, ada dua sumber daya manusia di sini, tenaga pelatih atau instruktur itu sebagian panitia, kemudian peserta pelatihan diklat dengan melalui seleksi dan sebagaimana yang perlu dilaksanakan pelatihan diklat, pelatihan mini diklat. Contoh dari siswa-siswi dari OSIM tersebut yang keseluruhannya 30, yang hanya dipilih 30 berdasarkan karakternya sebagai berikut. Kemudian fasilitas ini peralatan berupa ruangan, tempat media yang sekiranya mendukung tercapainya sebuah tujuan pada pelatihan pendidikan pada acara tersebut. Seperti laptop, kursi, meja, pengeras suara, kemudian bahan konsumsi dan sebagainya. Intinya semuanya itu yang mendukung untuk kegiatan tersebut, mini diklat tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan menyediakan sumber daya manusia serta fasilitas. Kemudian menyusun jadwal pelatihan. Nah, dengan menyusun jadwal pelatihan di sini adalah namanya juga mini diklat, hanya dilaksanakan waktu singkat, yaitu hanya pada satu hari penuh. Kemudian jadwal pelatihan kita jadwalkan bahwasanya dalam hal pembukaan hanya di berapa rekan waktu, kemudian materi yang akan kita sampaikan kita berikan waktu contoh 1,5 jam, terus lanjut dengan materi kedua 1,5 jam, berarti 3 jam kira-kira seperti itu. Kemudian ice breaking dengan peserta dan penutupan, itu jadwal pelatihan. Kemudian surat menyurat itu berdasarkan hak kepatenan dalam panitia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.